mulai di konsep sekarang, dari tindak tanduknya, dari akhlaknya, dari omongannya. Man yazid talib al-ilm lasa bidzakai bil'ilm. Jadi apa namanya? Dan diketahui seorang santri itu bukan karena dia apa namanya pintar di dalam menyebarkan kata-kata ilmu. Kalau mau cerita masalah ilmu, syaitan itu lebih pintar. Maka bagi kita sudah cukup belajar dari sekarang. Amalkan apa yang kalian dapat. Kan fasdad. Apabila ilmu itu apa namanya diamalkan, dia akan bertambah motivasi baginya, bertambah keilmuan, keberkahan. Dan tetapi kalau tidak diamalkan, dia akan menjadikan hujjah. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala untuk nanti menyiksanya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertanggungjawaban. Semua nikmat yang diberikan Allah taala dipertanggungjawabkan, termasuk juga ilmu yang kita dapatkan. Apabila tidak diamalkan akan menjadi hujjah dari Allah kepada kita. Maka dari itu dari itu ya, dari sekarang belajar gimana untuk mengamalkan amal-amal. Insyaallah barik. Allah ibaratkan bak seperti apa namanya, bak seperti butir, apabila ditanam dia akan tumbuh. Apabila tidak ditanam dia akan mati dan hilang. Begitupun juga ilmu, apabila tatkala diamalkan dia akan tumbuh berkembang hingga ilmu tersebut akan menjadi manfaat. Amin Allahumma. Karena lebih kebaliknya sesuai yang Abah sudah sampaikan tadi. Kalau kita tidak mengamalkan maka laknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu karena ulama posisinya, ulama ataupun pewaris para nabi posisinya itu lebih daripada orang yang lebih daripada orang yang soleh, lebih daripada orang yang ahli ibadah. Iya, kenapa? Fa'alim. Kenapa? Karena ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Orang tidak akan soleh kecuali tanpa dia ibadah. Memanakan ibadah tersebut didapatkan dengan kita beribadah, dan ibadah tersebut tidak akan terima tanpa kita mengetahui hukum syaratnya di dalam ibadah. Dan semua itu di dalam ilmu, dan ulama itu adalah pewarisnya, orang yang memegang tonggaknya ilmu. Maka tatkala ada seorang ulama, tatkala orang yang mencari ilmu, tatkala orang yang mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Begitupun juga tatkala dia meninggalkan dan tidak mengamalkan ilmunya, sama, bukan cuma kebaikan saja dilipat gandakan. Apabila seseorang tersebut meninggalkan apa yang dia ketahui, dilipat gandakan juga. Mengamalkan amal ibadahnya dilipat ganda. Kalau orang awam, orang biasa mendapat satu, dia dapat dua. Begitupun juga seorang alim, sama kebalikannya. Tatkala dia tinggalkan ilmunya Allah Ta'ala secara sengaja, entah alasannya apapun, tapi dia tinggalkan secara sengaja, maka dia mendapatkan keburukan tersebut dilipat gandakan juga. Sesuai konteksnya di dalam mazhab segala fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ubbatil wasan. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, kaburul maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Fi ayat banyak. Jadi Allah Ta'ala sangat mengecam. Kenapa? Kenapa posisinya seorang ulama ataupun para guru kita menyandang orang yang berstatus ataupun orang yang menyandang ilmu itu lebih afdal daripada orang yang soleh, lebih afdal daripada orang ibadah. Kenapa? Karena dengan beliaulah, dengan para ulama lah orang itu menjadi orang yang soleh. Dengan ulama pun juga orang itu bisa jadi ahli ibadah. Tidak akan pernah soleh tanpa ibadah. Ibadah tidak akan pernah keterima tanpa syariat itu yang mengajarkan ulama. Wafaqana wa iyyakum. Amin Allahumma amin. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Belajar ilmu sekalian semampunya, tapi jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Belajar semaksimal mungkin, semampu mungkin, tapi utamakan
akhlaknya kalian. Karena apa namanya, orang yang mempunyai ilmu tanpa akhlak tidak ada gunanya. Walaupun kita tidak mempunyai ilmu sealim para a'immatuna, tetapi akhlaknya kita sangat agung, ya insya Allah akan menemukan kemuliaan. Maka pepatahnya orang Madura, biarpun kita bodoh dan tetapi akhlaknya kita bagus, maka kita akan diterima. Biarpun kita banyak ilmu akan tetapi tidak mempunyai akhlak, maka tidak akan diterima. Gunanya ilmu ibaratkan minuman, biar diminum, ya seseorang biar dapat merasakan nikmatnya orang minum. Maka juga ilmu pun juga seperti itu, diamalkan biar dapat orang menikmati dan kita menikmati. Kalau tidak dimakan, tidak diminum, ya dapat manfaat. Ilmu juga pun seperti itu, walaupun banyak akan tetapi tidak diamalkan, tidak ada bermanfaat. Kan Allah Ta'ala akan melaknat dan akan mengutuk seseorang yang mempunyai ilmu tidak diamal. Ya, sesuai tadi itu sudah kita sampaikan, fa'alimun bi'ilmi ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil. Orang-orang yang mempunyai ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala dan orang-orang yang musyrik. Insyaallah nanti jam 6 anak-anak sudah siap-siap, piket dulu, kamarnya bersihin, halamannya bersihin. Bukan, tidak usah diomongin tiap hari. Piket itu pagi, siang, dan sore. Biar melihat kamu pondoknya indah, rapi, dan juga kamu betah, enak. Tapi kalau sudah sembrautan, kamar tidak ukur, ya, juga pesantren tidak teratur, maka tidak ada kebetahan. Dan itu merupakan salah satu contoh. Seorang tersebut apabila bersih, berarti dia orang tertata. Tertata artinya suci. Jika sudah tidak suci, maka tidak akan bersih. Maka ada konteks dalam hadis, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa? Karena di surga itu serba tertata dan indah. Allahumma shalli